Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Zidron, NIM E2019-1131 dari PS3 kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi 1 tentang sistem riset pemasaran. Yang pertama kita bahas adalah definisi riset pemasaran. Apa sih definisi riset pemasaran itu? Definisi riset pemasaran adalah keseluruhan proses mendesain, mengumpulkan, analisis, dan melaporkan berbagai data dan temuan relevan dari situasi pemasaran spesifik yang dihadapi perusahaan secara sistematis. Riset pemasaran pasti punya tujuan. Tujuan dijalankan riset pemasaran yaitu untuk mengetahui dan melakukan analisa hal yang dibutuhkan atau diperlukan pasar atau masyarakat, dan juga untuk mengetahui pesaing bisnis. Kategori perusahaan riset pemasaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, perusahaan riset yang tersindikasi dengan jasa. Perusahaan ini mengumpulkan informasi konsumen dan perdagangan yang mereka jual untuk mendapatkan imbalan. Misalnya Nielsen Media Research. Yang kedua, perusahaan riset pemasaran sesuai pesanan. Perusahaan ini dipekerjakan untuk melakukan proyek khusus. Mereka merancang studi dan melaporkan temuan. Yang ketiga, perusahaan riset pemasaran spesialis lini. Perusahaan ini memberikan layanan riset yang terspesialisasi. Contoh terbaiknya adalah perusahaan layanan lapangan yang menjual jasa wawancara di lapangan kepada perusahaan lain. Perusahaan kecil dapat menyewa jasa dari perusahaan riset pemasaran atau mengadakan riset dalam cara yang kreatif dan terjangkau. Seperti yang pertama, melibatkan mahasiswa atau profesor untuk merancang dan melaksanakan proyek. Perusahaan seperti American Express, GE, Hilton, Hotel, IBM, Mars, dan Whirlpool melakukan pemilihan kerumunan dan mensponsori kompetisi seperti Innovation Challenge, di mana para mahasiswa MBA terpandai bersaing dalam tim. Imbalan bagi para mahasiswa tersebut adalah pengalaman dan visibilitas. Sedangkan imbalan bagi perusahaan adalah pengetahuan baru untuk menyelesaikan masalah dengan biaya yang lebih murah daripada menyewa konsultan. Yang kedua, menggunakan internet. Perusahaan dapat mengumpulkan cukup banyak informasi dengan biaya yang sangat sedikit dengan mengamati situs web pesaing, mengamati ruang chat, dan menilai data yang diterbitkan. Yang ketiga, memeriksa pesaing. Banyak perusahaan kecil mengunjungi pesaing mereka secara rutin. Tom Cohill, seorang koki yang memiliki 2 restoran di Atlanta, memberikan tunjangan uang makan kepada manajernya untuk makan di luar dan membawa pulang ide. Sebagian besar perusahaan menggunakan kombinasi sumber daya riset pemasaran untuk mempelajari strategi industri perusahaan, pemirsa, dan saluran mereka. Itu saja yang saya sampaikan pada materi 1 tentang riset pemasaran. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.